Halo anak-adik kami semuanya, salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran IPA kali ini. Minggu lalu, kita telah mempelajari materi suhu dan perubahannya. Nah, untuk hari ini, kita mempelajari tentang perubahan akibat suhu atau yang disebut dengan pemuaian. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pemuaian panjang, luas, dan volume pada suatu benda. Kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian panjang, luas, dan volume pada suatu benda. Yang ketiga, menyebutkan contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menyebutkan manfaat pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Pemuaian adalah bertambahnya suatu ukuran benda yang diakibatkan oleh adanya kenaikan suhu zat tersebut. Pemuaian tersebut dapat terjadi pada zat padat, cair, ataupun gas. Besarnya pemuaian zat sangat tergantung pada yang pertama, ukuran awal benda, yang kedua, kenaikan suhu, yang ketiga adalah jenis zat. Penyebab terjadinya pemuaian adalah yang pertama, proses pemuaian secara garis besar terjadi karena tiga hal, yaitu adanya kenaikan temperatur, tekanan yang tinggi, dan laju alir yang terlalu cepat. Yang kedua, saat terjadi kenaikan temperatur akan terjadi pergerakan partikel yang saling bertabrakan satu sama lain. Adanya tabrakan itu menyebabkan terjadinya perluasan daerah secara alamiah atau disebut dengan pemuaian. Macam-macam pemuaian zat. Pemuaian itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah zat padat, kedua zat cair, yang ketiga adalah zat gas. Zat padat ini mengalami pemuaian ada tiga, pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Kalau di zat cair hanya terjadi pemuaian volume, dan kalau di zat gas terjadi pemuaian volume. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemuaian panjang zat padat. Pemuaian zat padat adalah jenis pemuaian yang terjadi pada suatu benda. Contohnya seperti bingkai jendela, rel kereta api, dan kabel listrik. Bingkai jendela pada siang hari tampak melengkung. Hal ini terjadi karena benda tersebut mengalami pemuaian. Pemuaian pada suatu benda terjadi pada seluruh bagian benda tersebut. Pemuaian pada suatu zat padat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama pemuaian panjang, kedua pemuaian luas, dan pemuaian volume. Nah, mari kita perhatikan contoh pemuaian zat padat. Yang pertama adalah pemuaian pada rel kereta api. Mari kita lihat gambar yang ada pada video yang Ibu bagikan. Kita melihat bahwa pada rel kereta api tersebut diberikan celah yang bertujuan untuk ketika pada siang hari suhu meninggi, maka besi-besi pada rel kereta api tersebut mengalami pemuaian. Sehingga jika tidak ada celah pada rel kereta api, besi-besi yang ada pada rel tersebut akan saling bertabrakan sehingga besi tersebut akan melengkung. Nah, untuk mengantisipasi hal itu terjadi, diberikanlah celah pada rel kereta api tersebut. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian panjang adalah Mussenbrock. Kita dapat lihat gambar alat tersebut di dalam video ini. Ini adalah gambar untuk penyelidikan pemuaian panjang. Contoh yang kedua adalah pemuaian pada kabel listrik. Mari kita lihat gambar yang ada pada video ini. Yang pertama kita lihat kabel listrik pada siang hari. Kita lihat kabelnya di situ dalam keadaan longgar ya ataupun kendur. Kalau dia pada malam hari, kabel tersebut akan kencang, tegang dia ya. Kabel jaringan listrik pada instalasinya, panjang kabel listrik itu dilebihkan. Hal ini dikarenakan kabel listrik mengalami pemuaian panjang. Kabel listrik akan nampak kencang pada pagi hari dan akan nampak kendur pada siang hari. Kabel tersebut mengalami pemuaian akibat terkena panas dari sinar matahari. Pemuaian panjang suatu benda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu panjang awal benda, koefisien muai panjang, dan besar perubahan suhu.
Koefisien Muai panjang suatu benda sendiri dipengaruhi oleh jenis benda atau jenis bahan yang digunakan. Koefisien Muai panjang adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Kita bisa lihat di dalam tabel ini ada beberapa zat dan ada koefisien Muai panjangnya di mana satuannya itu per derajat Celcius. Contoh aluminium, koefisien Muai panjangnya adalah 25 kali 10 pangkat minus 6. Kuningan 19,10 pangkat minus 6 dan beberapa zat-zat yang lainnya. Jadi untuk menentukan koefisien Muai panjangnya, kita bisa lihat zat apa yang digunakan pada pembuatan benda tersebut. Secara matematis, persamaan yang digunakan untuk menentukan pertambahan panjang benda setelah dipanaskan pada suhu tertentu adalah L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa kali delta T, di mana L itu adalah panjang akhir satuannya meter, L0 adalah panjang mula-mula satuannya juga meter, delta L pertambahan panjang satuannya meter, di mana delta L ini adalah panjang akhir dikurang dengan panjang mula-mula. Alfa adalah koefisien Muai panjang satuannya per derajat Celcius dan delta T adalah kenaikan suhu satuannya derajat Celcius, di mana delta T kita peroleh dari suhu akhir dikurang dari suhu awal. Inilah rumus yang digunakan untuk menentukan pertambahan panjang benda. Kemudian, yang kedua adalah pemuaian luas zat padat. Pemuaian luas adalah pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian luas terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar, sedangkan tebalnya sangat kecil sehingga dianggap tidak ada. Contoh benda yang mempunyai pemuaian luas adalah jendela kaca rumah. Pada saat udara dingin, kaca menyusut karena koefisien muai kaca lebih besar dari koefisien muai kayu. Jika suhu meningkat, maka kaca akan memuai lebih besar daripada kayu kusen tersebut, sehingga kaca akan terlihat terpasang dengan rapat pada kusen kayu tersebut. Makanya kalau pembuatan kaca tersebut, dia diberi celah pada kayu tersebut, sehingga jika dia mengalami pemuaian pada siang hari, dia tidak retak kaca tersebut. Kita bisa lihat ya, kadang ada kaca tersebut, kenapa dia retak? Karena pada saat mengalami pemuaian, tidak ada celah untuk tempat penambahan tersebut, sehingga dia retak. Secara matematis, persamaan yang digunakan untuk menentukan pertambahan luas benda tersebut setelah dipanaskan pada suhu tertentu adalah A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta kali delta T, di mana A itu adalah luas akhir satuannya meter kuadrat, A0 itu adalah luas mula-mula satuannya meter kuadrat, beta itu adalah koefisien muai luas zat satuannya per derajat Celcius, delta T adalah kenaikan suhu satuannya derajat Celcius. Kenaikan suhu itu kita peroleh dari suhu akhir dikurang dari suhu awal. Yang ketiga adalah pemuaian volume zat padat. Pemuaian volume adalah pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian volume terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal. Contoh benda yang mempunyai pemuaian volume adalah kubus, air, dan udara. Volume merupakan bentuk lain dari panjang dalam 3 dimensi. Karena itu, untuk menentukan koefisien muai volume sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Mari kita lihat gambar pada video ini. Kita lihat pada kubus sebelum pemanasan dengan setelah pemanasan. Di dalam pemuaian tersebut, ketika terjadi pemanasan, maka volume kubus akan semakin besar. Kita lihat di situ akan ada penambahan. Jadi ada perbedaan antara sebelum pemanasan dan sesudah pemanasan. Ya, kita lihat di situ adanya penambahan karena kenaikan suhu. Secara matematis, persamaan yang digunakan untuk menentukan pertambahan volume
dan volume akhir suatu benda adalah V sama dengan V0 dikali 1 tambah gamma kali delta T, di mana V itu adalah volume akhir satuannya meter kubik, V0 adalah volume mula-mula satuannya meter kubik, delta V adalah pertambahan volume satuannya meter kubik kita peroleh dari volume akhir dikurang volume mula-mula. Gamma adalah koefisien mue volume satuannya per derajat Celcius. Delta T sama dengan kenaikan suhu satuannya derajat Celcius. Kemudian kita masuk ke pemuaian zat cair. Pemuaian pada zat cair tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tetapi hanya dikenal sebagai muai ruang atau muai volume saja. Semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, maka semakin besar muai volumenya. Pemuaian zat cair untuk masing-masing jenis zat cair berbeda-beda. Akibatnya walaupun semuanya itu mula-mula volume zat cairnya sama, tetapi setelah dipanaskan volumenya menjadi berbeda-beda. Pemuaian volume zat cair terkait dengan pemuaian tekanan karena peningkatan suhu. Mari kita lihat di dalam gambar ini ya, pemanasan air. Tapi kita ketahui khusus untuk air pada kenaikan suhu 0 derajat sampai 4 derajat Celcius volumenya tidak bertambah, akan tetapi justru menyusut. Nah, pengecualian inilah yang disebut dengan anomali air. Mari kita perhatikan contoh pemuaian pada zat cair. Kita pasti pernah membeli minuman dingin di botol ataupun membeli sirup dan membeli minyak dalam kemasan botol. Pasti kita bertanya, kenapa di dalam botol tersebut cairannya tidak terisi dengan penuh? Kita tahu bahwa pada saat cairan-cairan tersebut mengalami pemuaian, dia akan bertambah volumenya. Maka dari itu, botol tersebut tidak terisi penuh cairan. Kalau sudah terisi penuh kian, maka dia akan tumpah cairan itu ketika mengalami pemuaian. Kemudian, yang ketiga itu adalah pemuaian zat gas. Gas mengalami pemuaian ketika suhunya bertambah dan akan mengalami penyusutan jika suhunya turun. Pada pemuaian zat gas, tidak dikenal muai panjang dan muai luas. Yang ada hanyalah muai volume gas tersebut. Contoh pemuaian gas pada ban sepeda. Kita bisa lihat pada gambar yang ada dalam video ini, ketika di dalam botol tersebut mengandung gas dan kita buat di air dingin, maka balon tersebut tidak akan mengembang. Dan ketika kita beri air panas, maka balon tersebut akan mengembang karena adanya pertambahan volume dari hasil pemuaian pada gas tersebut. Kemudian contoh berikutnya adalah ban. Ketika siang hari suhu meningkat, maka ban mobil ataupun ban kereta akan mengalami pemuaian sehingga volume gas akan semakin besar. Itulah makanya ketika kita mengisi angin itu tidak langsung sepenuhnya. Kenapa? Karena ketika dia akan mengalami pemuaian, dia akan bertambah volume. Kalau sudah penuh kian kita isi, dia bisa akan meledak pada siang hari ban tersebut. Itulah penggunaan-penggunaan pada kehidupan kita sehari-hari untuk pemuaian gas. Ya, tadi kita telah mempelajari tentang pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Dan ada beberapa rumus untuk menentukan pertambahan panjang, pertambahan luas, dan pertambahan volume dari suatu benda. Mari kita lihat contoh berikut ini. Panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Koefisien muai panjang aluminium adalah 0,00002 per derajat Celcius. Hitunglah panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius. Ya, pembahasannya. Diketahui L0 sama dengan 100 cm. Alfa sama dengan 0,00002 per derajat Celcius. Delta T sama dengan T akhir dikurang T awal. Itu sama dengan 80 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius.
maka delta T-nya adalah 50 derajat Celcius. Yang ditanya adalah L, di mana L itu adalah panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius atau panjang akhir. Jawab, L sama dengan L0 dikali 1 tambah alfa kali delta T. Itu rumusnya tadi ya yang sudah dijelaskan ya. L sama dengan 100 cm dikali 1 tambah 0,00002 per derajat Celcius dikali 50 derajat Celcius. Maka L sama dengan 100 cm dikali 1 tambah 0,001. 0,001 ini kita peroleh dari perkalian antara 0,00002 per derajat Celcius dikali 50 derajat Celcius. Maka L sama dengan 100 cm dikali 1,001. Maka L-nya sama dengan 100,1 cm. Itulah penambahan panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius. Ya, itulah tadi contoh soal yang sudah Ibu jelaskan. Semoga kamu dapat memahaminya dan dapat mengulang contoh-contoh soal yang lain di rumah. Untuk tugas kalian ada 3 soal. Yang pertama, jelaskan mengapa sambungan rel kereta api selalu dibuat bercelah pada saat dipasang. Yang kedua, tuliskan beberapa contoh manfaat pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, panjang sebatang baja pada 20 derajat Celcius adalah 40 cm. Jika koefisien muai panjang baja 0,00002 per derajat Celcius, hitunglah panjang baja pada suhu 70 derajat Celcius. Tugas tersebut kamu kerjakan di buku tugas kalian dan dikirimkan ke WA pribadi Ibu. Semuanya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Demikianlah materi kita untuk hari ini tentang perubahan akibat suhu ataupun pemuaian. Semoga materi pembelajaran ini dapat kamu pahami dan dapat menambah pengetahuan kalian. Selamat belajar, terima kasih.